Halo saudara-saudara, selamat sore. Di sini lagi sore dan saya ada di kebun ayah saya. Misi, halo, kula nuwun. Misi, oh iya, ya. Ada apa? Iya. Meg, ya. Oh, iya saya sendiri. Ada apa? Mau kasih tahu, Bu Darmi udah dipanggil Tuhan. Siapa? Ibu Darmi. Astagfirullah. Beneran? Maksudnya yang jual tahu acar itu? Ya, Bu Darmi yang situ yang jualan jualan ketoprak itu, yang jual tahu acar sama jual es teh. Ya ampun. Terus? Ya. Kami semua kaget kok. Jantung. Tiba-tiba jatuh itu. Udah keluar dari rumah sakit. Terus jalan-jalan 1 jam, terus tiba-tiba terkapar. Itu aja ya, Meg ya. Saya cuma mau kasih tahu ya, Meg. Makasih. God bless. Wah, mengagetkan sekali. Ya wes, terima kasih ya buat infonya ya. Oh, Ibu Darmi meninggal. Ibu Darmi tetangga sebelah ini. Biasa kami beli es teh pakai plastik gitu. Terus biasa jualan tahu acar. Saya suka tahu acarnya. Kalau yang lain suka bakmi topraknya. Wah, saudara, belajar dari kematian. Saya ini mempelajari hari-hari ini, terutama setelah mami saya meninggal ya. Saya jadi ngerti gitu. Mami saya udah pernah kena stroke ringan 2 kali, and then ya yang ketiga akhirnya harus dirawat di rumah sakit selama sebulan 33 hari lah. Selama 1 bulan 3 hari itu mami saya sama sekali nggak kembali ke rumah karena harus ICU dan naik turun gitu. Akhirnya nggak tahan lagi tubuhnya dan harus pergi meninggalkan kami semua tanpa pesan. Sangat mengagetkan, kami semua tidak menyangka hal itu. Ibu Darmi ini jantung. Jadi waktu kami beli itu, nanti kapan-kapan saya mau bawa ke Jakarta, ke Bogor. Dia bilang, nggak bisa kalau terlalu pagi. Saya mau beli banyak loh Bu, 10 saya mau bawa atau 7 gitu. Nggak bisa gitu. Oh kenapa Bu? Ya saya ini udah kena jantung. Kemudian dokter nggak boleh harusnya saya kerja, tapi saya masih maksain. Nah dia kerja itu jualan walaupun warungan gitu, nggak terlalu rame, tapi kalau persiapan di pagi hari, kalau dia belanja, masih kata papi dia ngurus cucu, nyaratnya disyarat-syarat cucu gitu. Kemudian dia juga harus masak, kan nggak sedikit tuh masak buat jualan kan ya, walaupun hanya entah 3 atau 4 macam gitu. Ada soto, ada bakmi toprak, ada tahu acar. Tehnya belum, nanti beli esnya, beli bahan-bahannya dari pasar dan sebagainya.
itu membutuhkan tenaga juga, dan dokter bilang udah nggak boleh, tapi dia maksain. Nah katanya tadi Miss itu bilang sudah masuk rumah sakit, terus udah balik di rumah nih, terus udah jalan-jalan di rumah 1 jam jalan-jalan, kemudian setelah 1 jam dia tiba-tiba jatuh gitu. Nah ini kita harus menjaga bait Roh Kudus, yaitu tubuh kita sendiri, karena kita ini masih hidup di dalam daging, kita masih ada ini nih natural fisik ya, masih ada fisik. Itu sebabnya kita nggak bisa bilang saya melayani Tuhan, saya gini dan itu, untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan, tapi kita jor-joran, tetap kita melawan hukum alam. Saya melihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang masih muda, contohnya Jack Coe ya. Jack Coe ini dipakai Tuhan besar-besaran, KKR tendanya paling gede zaman itu. Dan dia itu karena makannya nggak teratur, makannya malam, melayani sampai jam 2 pagi, dan itu berlarut-larut, bukan hanya 1 kali 2 kali itu enggak, tapi terus sampai akhirnya Tuhan bilang, Tuhan kirim seorang nabi kepada dia dan ngomongin bahwa kamu mesti hati-hati, jaga cara makan kamu, jaga keuangan kamu, dan jaga kesehatan kamu atau apa, pokoknya 3 ini. Dan dia tidak hiraukan pertama kali. Kemudian hamba Tuhan ini datang lagi dan bilang sama dia, Tuhan pesen kalau kedua kali ini kamu nggak nurut, aku akan ambil nyawa kamu. Dan dia nyepelein. Akhirnya dia dipanggil Tuhan pada umur yang masih sangat belia, yaitu 38. Masih vibrantnya, ya masih nyala, masih semangat, tetapi ini loh, human nature-nya ini nggak tahan gitu. Ada hamba Tuhan lain juga yang masih terbilang muda, awal 50-an, dipakai Tuhan skala internasional, tetapi ada jantung, ya, sakit jantung, dan kemudian sudah di entah ring berapa, dan matinya bikin shock seluruh dunia. Saya pun waktu beliau meninggal itu saya shock banget, karena bagi saya beliau seperti guru saya jarak jauh gitu. Saya belajar dari beliau tuh banyak banget. Nah ini kita harus waspada, hati-hati dengan alarm dalam tubuh kita, ya, tanda-tanda dalam tubuh kita. Anak saya Joy ya baru saja dipanggil Tuhan kira-kira 3 minggu lebih yang lalu. Saya kemarinnya tuh masih nggak bisa, kalau ngomong tentang Joy pasti saya nangis. Nah, tapi hari ini moga-moga saya udah get through ya, sudah selesai masa duka saya. Kenapa harus berduka? Iya, namanya juga udah tinggal sama saya. Umur dia tuh 12,9 tahun. Jamil sudah. 1, 2, 3. Makan kuenya, bagi sama kami semua. Dan kebanyakan dogi itu umumnya umurnya 10-13 tahun. Itu secara umum ya, average-nya. Sampai 13 tahun itu kayak udah tua banget. Dan Tuhan kasih Joy itu, kasih pinjem sukacita buat kami tuh 12,9 tahun. Saya ambil dia waktu dia masih 2 bulan, jadi 12,7 tahun bersama. Tiap hari bersama dengan kami, kemana-mana kami bawa, perjalanan berjam-jam juga kami bawa, dan dia tidur tuh di sebelah saya di kasur gitu sama Pres. Jadi kehilangan banget ya, saya meraung meratap gitu ya, kuburnya ada di situ. Nah, mempelajari dari kematian Joy ya,
Itu saya belajar banyak ya, kami sampai diskusikan berhari-hari kalau ngomong soal Joy, nangis lagi. Nah, Joy ini kami nggak ngerti bahwa setelah melahirkan 2 kali melahirkan ya, harus steril katanya. Nah, saya nggak dikasih tahu mengenai itu. Staf kami tahu, tetapi kayaknya nggak disampaikan ke saya, dan saya nggak tahu bahwa harus steril. Nah, karena nggak steril, kemungkinan dokter bilang itu bisa tumor, bisa berbagai macam lah komplikasi di dalam. Dan karena tidak steril, sehingga akhirnya mungkin infeksi dan sebagainya. Dan kemudian kami nggak tahu sama sekali. Dia jalannya udah rada gini. Nah, terakhir kira-kira 3 bulan terakhir itu sebenarnya masih bisa jalan tuh, menanjak pun dia bisa ya, karena dia ngilang sendiri gitu, menanjak jalannya itu masih bisa ya. Kemudian itu 4 bulan terakhir ya masih. Lalu 3 bulan terakhir itu kayak matanya itu kurang bisa lihat ya. Kami nggak ngerti ini kenapa, nanti akhirnya kami ngerti gitu. Lalu itu 2 bulan terakhir telinganya nggak bisa dengar. Jadi kalau kami panggil Joy gitu, dia nggak dengar. Kalau ada tamu datang, mobil datang, dia nggak dengar. Biasanya kan paling cepat ya kalau udah gitu. Tapi ini dia nggak lari gitu ya. Sementara Pres dengar ya, tapi dia diam aja. Sampai kira-kira 1 bulan terakhir itu, bahkan makan itu dipindahin gitu, Joy-nya nggak lihat. Kami nggak ngerti. Nah, terus tanda-tanda berikutnya yang membuat akhirnya kami ini ada apa ya, itu adalah terakhir ya, dia itu minum tuh banyak banget, 2 mingguan lebih, nggak sampai 3 minggu, 2 mingguan lebih kira-kira ya, paling mentok lah 3 minggu. Dia tuh minum terus. Kami bilang, Joy kenapa sih minum terus kan jadi kencing terus ya. Jadi di ranjang tuh naik turun ganggu gitu. Sampai malam itu saya nggak bisa tidur sama sekali. Saya pikirkan besoknya saya harus khotbah gimana ya. Nah, akhirnya udahlah. Saya sempat tabok gitu, jangan gitu. Tapi kan dia nggak ngerti, dan saya juga nggak ngerti bahwa kemungkinan ada infeksi di dalam yang membuat ketidaknormalan begitu. Dan 3 bulan terakhir tanda-tanda lagi ya, kencingnya itu bau banget, khususnya kencingnya, pupnya enggak sih, tapi kencingnya itu bau. Kenapa ya baunya nggak normal? Nah, kita kan juga ya, kalau ginjal kita nggak beres, maka kencing manusia itu bisa berbusa gitu ya. Nah, itu harus alarm buat kita. Kayak air seninya terlalu kuning, terlalu keruh, kita mesti lihat kenapa ini ya. Lalu dalam seminggu sebelumnya kami akhirnya bawa ke dokter. Ini kenapa dok? Nah, dokternya juga tua, dia bilang udahlah, nggak apa-apa, minum air kan nanti keluar juga. Jadi saya pikir oh ya, make sense juga ya. Tapi harusnya saya cari second opinion atau third opinion gitu. Tapi ini enggak. Akhirnya itu minggunya sebelumnya. Nah, setelah itu saya tuh besok ke Semarang, seorang hamba Tuhan kena jantungnya juga, ke sana. Lalu pulang itu udah malam. Waktu pulang saya dibilangin Joy udah nggak keluar lagi dari kamar. Saya jemput di kamar, dia tuh udah lemes, nggak bisa berdiri. Aduh, saya bilang, nah kenapa? Ayo, saya tuntun, saya kasih madu setengah sendok, dia mau ya, dia mau. Tetapi apapun muntah, terus diare, saya pikir kenapa? Dan ini anak sangat disiplin, pinter sejak kecil. Dia itu nggak kencing di mana-mana selain di kamar mandi atau di jalan ya. Kalau kami jalan-jalan di rumput gitu ya, ada pekarangan kami, dia tetapi di rumah itu dia nggak pernah gitu. Kalau ada tamu pun ya pakai kamar mandi, dia bisa kayak korek-korek gitu, ayo cepat keluar, saya mau masuk gitu.
pinter banget lah. Ini anak setia. Kalau saya di kamar mandi, di WC, selalu dia nunggu di depan saya. Kalau saya kerja, saya baca firman, dia di kaki saya. Kalau tidur entah di kaki, entah di pinggir kepala saya kiri sini. Pokoknya kami deket banget. Saya sayang banget, dan dia juga membalas sayangnya pada saya. And then saya pikir, kenapa ya ini kok lemes ini? Saya nggak ada firasat sama sekali, nggak ada kepikir dia mau, nggak ada gitu. Pagi-pagi kami bawa 1 jam ke dokter, ke klinik. Dan diperiksa darahnya, gula darahnya tinggi sekali. Dia dinyatakan diabetes, hampir 500 lebih. Jadi kayak manusia lah, kalau segitu kan ternyata itu mempengaruhi mata, nggak bisa lihat, mempengaruhi telinga, mempengaruhi dalam sini, organ dalam, sehingga dia tuh sakit sampai gimana ya, dia sampai perutnya gitu. Itu hanya terakhir. Nah, dia kan nggak bisa ngomong, nggak bisa ngeluh gitu. Harusnya kami lihat ya keadaannya. Ini yang saya pelajari dari tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Kita harus jaga-jaga. Nggak bisa kita bilang saya melayani Tuhan. Betul, kalau kita pas melayani kita mendapatkan supranatural ya, urapan. Tetapi setelah itu kita harus balas tidur. Pernah satu kali juga saya udah pelayanan gempor deh. Kalau saya pelayanan tuh tanda kutip ya, dimanfaatkan. Tapi maksudnya bukan negatif ya, karena saya ada di sana maka orang ngantri gitu ya, sampai jam 4 pagi gitu ngantri. Dan saya tergerak melayani, ya udah. Dan itu kekuatan Tuhan banget. Dalam beberapa minggu itu saya bisa tidur sedikit banget melayani sampai pelepasan dan sebagainya. Itu udah hours gitu. Tetapi kalau pulang harusnya saya tidur. Tetapi waktu pulang saya diajak rapat lagi, dan saya ikutin rapat, kebanyakan ngomong, lupa makan. Dan waktu makan udah telat, saya udah gemeter. Waktu saya udah gemeter, pulang langsung batuk-batuk, dan akhirnya saya tepar. Sakit itu sebulan lebih. Nah, yang seperti ini nih nggak bisa kita maksain. Dan banyak hamba Tuhan atau anak Tuhan atau kita biasa jemaat awam ya, yang tidak mengerti. Kerja cari duit, tapi akhirnya buat apa? Buat ke rumah sakit. Nggak worth it banget hidup seperti itu ya. Pelayanan seperti itu, capek pelayanan, tetapi endingnya rumah sakit tubuh kita tidak menjaga diri kita. Nah, belajar dari beberapa kematian ini membuat saya sangat berjaga. Bukan saya nggak mau mati, bahkan saya sudah sampaikan kepada keluarga saya, kepada rekan-rekan kerja saya berkata, saya ini mempersiapkan kematian saya. Saya sudah tulis apa yang nanti akan ditulis di nisan. Saya pingin dikubur di mana, saya pingin bentuk kuburan saya bagaimana. Saya udah nyiapin semuanya, dan saya nggak ada apapun yang saya ikat di bumi. Saya nggak terikat, saya nggak mencintai, memiliki hak apapun. Saya nyerahin ke Tuhan, nyerahin ke jiwa-jiwa. Itu yang saya rindukan. Jadi bukannya saya ini takut mati, takut ketemu Tuhan. Itu adalah sukacita saya, hadiah terbesar upah saya ketemu juru selamat saya. So, dengan umur panjang kita mempermuliakan Tuhan, dan kita menjaga bait Roh Kudus ini. Kita matinya itu nggak mati konyol, nggak mati bodoh, karena kita tidak mau belajar dari sejarah atau tidak mau belajar dari kematian orang lain. Kalau seperti Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Jadi selama kita hidup, kita terus menghasilkan buah, kita bekerja bagi jiwa-jiwa, melayani mereka, dan kita melayani Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita, visi sampai usai. Nah itu, tetapi jangan sampai kita tidak belajar dan kita mati karena kebebalan kita, kebodohan kita, ketidakpengetahuan kita. Saya mempelajari mereka-mereka yang mati dengan suntuk, dengan baik, menghargai Tuhan dan anugerah kehidupan, ya. Namanya the gift of life. Kita menghargai anugerah kehidupan kita. Seperti Reverend Ida Hosa juga, dia mati itu dia berkata sebelum mati, dia bilang, saya tuh bisa kan seperti Elia, nggak harus mati sakit, nggak harus menderita, tapi kayak translate it into another life. Jadi pindah alamat aja gitu ya. Dan benar, nggak lama kemudian dia itu mati saat dia duduk siap-siap gitu. Ada lagi juga Reverend T.B. Joshua juga, dia hampir ulang tahun yang ke-54 kalau nggak salah, masih muda banget. Nah waktu itu dia hanya mau ulang tahun, kalau nggak salah 2 minggu atau berapa sebelum dia ulang tahun tuh dia rekaman, dia berkata, saya mungkin nanti perayaan itu beda dengan biasanya gitu, mungkin nggak dirayain. Dan kemudian dia mati pas hampir hari ulang tahunnya, dan benar-benar orang berkata, oh wow. Itu dalam di gerejanya itu, saya pernah ke sana ya sama tim saya, kami bertuju ke sana. Itu ibadah itu dari pagi jam 8 sampai jam 9 atau 8 malam itu terus ganti pembicara, ganti WL, singers dan sebagainya. Kami kalau pas jam makan ya dituntun makan gitu, tapi yang lain-lain tetap ibadahan. Nah dalam waktu dia istirahat, masuk sebentar gitu, entah mau ke belakang entah apa, baru duduk dan kemudian sudah pergi dipanggil Tuhan. Indah sekali sebenarnya kematian-kematian yang seperti ini. Kita mati itu nggak harus tua baru namanya suntuk, enggak. Yesus pun 33 tahun tetapi dia sudah menyelesaikan tugasnya, katanya it's finished, it's done ya. Jadi kalau kita menyelesaikan tugas kita dan kita mati di dalam Tuhan, di dalam tugas-tugas visi yang Tuhan berikan kepada kita, then it's finished, ya. Well, saudara, ini yang saya pelajari tentang kematian. Saya harapkan saudara menjaga kesehatan saudara. Saya pun berdoa bagi para viewers all over the world supaya saudara baik-baik, sehat-sehat, diberkati, dan saudara terus naik level saudara di dalam iman. Itu yang saya doakan, dan tiap kali saat saya memberitakan begini kepada saudara, ini kerinduan dan cinta hati saya berdoa bagi saudara dimanapun saudara nonton, dimanapun saudara berada, agar saudara menjaga tubuh saudara dan mempersiapkan kematian saudara dengan baik. Jangan mati konyol, jangan mati kecapean, jangan mati karena nggak belajar dari pengalaman orang lain. Demikian saya sampaikan dari Magdalene Kawasa. I love you all. Bye.